Apa kabar sahabat semua dimanapun berada? Didoakan ya supaya tetap sehat, bahagia, damai, berkelimpahan berkah dan sukacita selalu. Hari ini kita masih berbicara tentang masalah atau tantangan-tantangan hidup ya. Video ini untuk membantu sahabat-sahabat yang hari ini masih saja sibuk berkutat dengan hal ini. Ingat satu prinsip penting ini, kemana perhatian atau fokus Anda berada, di situ Anda meletakkan energi terbesar Anda. Jadi semakin kuat emosi sahabat terhadap masalah-masalah atau kondisi-kondisi atau seseorang dalam hidup Anda, ketika perhatian atau fokus sahabat ke sana, maka energi sahabat sepenuhnya berada di sana. Jangan heran kalau sahabat setiap hari lantas merasa kelelahan secara fisik sampai dengan sakit karena energi sahabat tersedot habis ke sana. Ini bisa terjadi karena adanya koneksi energetik antara sahabat dengan orang lain atau masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang sedang melingkupi sahabat saat ini maupun dari masa lalu sahabat. Jadi penting bagi sahabat untuk memutuskan koneksi dengan masa lalu atau masa kini, terutama koneksi dengan masalah-masalah ini dan menggantinya dengan visi masa ke depan. Proses sulitnya adalah memang terjadi di bawah sadar. Ini seperti membangun jembatan di antara dua tebing tinggi. Di awalnya memang sulit, tapi ketika sudah terbentuk jalan, maka Anda akan mudah bolak-balik di antara dua tebing tersebut. Sulit bukan mustahil bukan? Jadi tetap bisa diupayakan. Pertama adalah dengan cara menurunkan volume sahabat pada frustasi, kebencian, kemarahan terhadap seseorang, terhadap suatu masalah atau terhadap suatu keadaan. Ketika kita berhasil mengalihkan perhatian dari rasa frustasi, kebencian, kemarahan, dan kawan-kawan ini, maka sebenarnya kita sedang memutuskan ikatan energetik yang negatif ini dan otomatis energi ini akan kembali ke tubuh kita lagi. Kita akan mendapatkan energi kita kembali yang kita perlukan untuk menciptakan masa depan yang baru. Kenapa seringkali terasa tidak mudah untuk menurunkan volume pada rasa frustasi, kemarahan, kebencian ini? Karena semakin lama Anda berkutat dengan emosi-emosi ini, maka tubuh sebenarnya sedang diberi makan tanda petik oleh emosi-emosi ini. Prosesnya persis seperti fenomena kecanduan, di mana tubuh sebenarnya tidak mengenal emosi positif atau negatif. Yang dikenali adalah intensitas atau besaran energinya. Jadi, misalkan orang yang Anda benci yang membuat Anda marah, kecewa, frustasi tersebut sudah meninggal sekalipun, tubuh seperti tetap membutuhkan emosi-emosi tersebut untuk tetap hadir atau ada dalam diri Anda. Ini yang menjadi alasan kenapa orang yang pemarah cenderung tetap menjadi pemarah atau marah-marah ke siapapun, tidak hanya pada objek marahnya di awal. Orang yang pemurung atau sedih bawaannya akan sedih atau murung terus. Kalau seseorang keluar dari state mental atau kondisi emosi yang selama ini ada dalam dirinya, dia malah merasa tidak enak atau tidak nyaman. Persis seperti orang kecanduan, bukan? Misal, Anda berada dalam kondisi yang Anda benci selama bertahun-tahun, katakanlah 20 tahun. Pengkondisian ini mulai dari masa lalu dan terus-menerus dipupuk hingga masa kini dan telah berlangsung lama. Terus tiba-tiba Anda memutuskan keluar dari kondisi ini, maka tubuh akan protes karena merasa tidak nyaman. Maka tubuh pun mulai mempengaruhi pikiran untuk masuk lagi dalam mode membenci ini, karena tubuh sudah terlanjur addik atau kecanduan terhadap emosi yang sudah dikenalinya dan telah menjadi pola selama bertahun-tahun ini. Lantas, bagaimana memutus emosi kebencian ini dengan emosi-emosi yang lebih konstruktif? Caranya, 1. Buat list atau daftar masalah atau daftar orang atau daftar kondisi yang membawa Anda pada emosi-emosi negatif Anda sendiri selama ini. Apapun alasannya, misalkan suami atau istri yang tidak menyenangkan, anak yang membangkang atau tidak patuh atau tidak sesuai harapan, orang tua yang menuntut, rewel bin bawel, sakit yang tidak kunjung sembuh, kehilangan pekerjaan atau kekurangan uang. Nah, pura-puranya ikat jadi satu semua emosi-emosi yang menyertai tersebut, taruh di depan meriam dan tembakkan ke bulan, usir jauh-jauh dari diri Anda.
Atau letakkan semua emosi-emosi tersebut di dalam berangkas tertutup dan buang berangkas tersebut di tengah laut yang tidak Anda kenal. Ingat, yang diusir hanya emosinya ya sahabat, bukan orangnya. Cara yang kedua adalah ganti emosi tersebut dengan emosi-emosi yang lebih konstruktif. Misalkan dengan emosi bersyukur. Hal sederhana saja. Contoh, kalau dulu Anda marah ketika orang kentut di dekat Anda dan bau, cobalah untuk bersyukur dengan sudut pandang yang lain. Alhamdulillah hidung saya masih mencium bau. Kalau tidak berarti saya pasien COVID dong. Lakukan syukur pada hal-hal lain dalam aspek hidup Anda yang lain. Suami tidak menyenangkan misalkan. Katakan saja syukur masih punya suami dikala orang lain berjuang untuk memiliki pasangan. Atau kita tidak perlu bekerja karena masih ada suami yang menafkahi. Anak belum sesuai harapan. Katakan saja pada diri, syukur masih punya anak. Dikala pasangan lain menghabiskan banyak uang dan upaya untuk mendapatkan anak. Bersyukur itu sebenarnya cara yang paling mudah untuk mengganti emosi-emosi negatif yang selama ini melingkupi diri kita. Karena kalau mau di-list nih, terlalu banyak hal yang bisa disyukuri dari diri ini dan hidup ini dengan semua hal yang sudah Tuhan berikan pada kita. Coba latihan membuat jurnal syukur. Ambil agenda Anda, tulis setiap hari 10 saja hal yang Anda syukuri di hari itu. Tidak hanya ditulis ya sahabat, tapi rasakan benar-benar rasa syukur itu dari apa yang Anda tulis ini satu persatu. Rasakan penghargaannya, rasakan terima kasih Anda. Rasa syukur ini sebenarnya tanda tangan emosional ketika Anda mendapatkan atau menerima sesuatu atau sesuatu yang baik yang sedang terjadi pada diri Anda. Ketika Anda mulai merasakan rasa syukur ini dalam pikiran Anda dan melatihnya terus-menerus minimal 1 bulan ini, maka sebenarnya Anda sedang memprogram sistem bawah sadar Anda dengan program-program baru dan mengganti program-program lama Anda yang selama ini penuh dengan kebencian, kemarahan, frustasi, rasa sakit, penderitaan, dan lain-lain. Dengan pikiran memprogram hal ini terus-menerus, maka tubuh pun akan mulai menerima kondisi ini berikut muatan energi yang terkandung di dalam rasa syukur ini. Besok saya akan menuliskan lagi bagaimana proses bersyukur dan melepaskan energi-energi negatif akan bisa memberikan Anda keajaiban-keajaiban yang tidak pernah Anda bayangkan. Yang sakit bertahun-tahun, kanker, lumpuh bisa sembuh seketika. Hubungan yang membeku atau rusak bisa mencair atau tersambung kembali. Yang lagi pusing didera hutang dan keuangan yang tidak kunjung membaik tiba-tiba mendapat solusi dari permasalahannya. Oke, yang mau lebih jelas dan intens mendalami ini semua, kita punya kelas Holistic Health Coaching yang dibimbing secara private masuk grup khusus untuk membereskan semua masalah-masalah emosi, masalah-masalah hidup kita dan di ujungnya bisa membuat tubuh Anda menjadi sehat kembali. Dan yang terpenting adalah Anda mendapatkan kedamaian dan ketenangan karena merasakan kedekatan Tuhan di dalam diri Anda. Oke sahabat, salam sayang selalu dari saya, Sinta.